Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Herli. Gimana, apa kabar nih? Baik Bu, alhamdulillah. Ada apa nih? Ada perlu apa? Ini saya pengen curhat sedikit Bu Nora. Tentang apa ya Bu? Saya pengen curhat tentang pembelajaran saya di kelas ini Bu Nora. Ada apa dengan pembelajarannya Bu? Jadi pembelajaran saya itu kok kayaknya monoton ya Bu Nora. Jadi apa mungkin karena medianya yang kurang variasi ya. Jadi saya merasa begitu saja. Oh ya, media kurang bervariasi ya Bu ya? Iya, benar. Dari kita curhat ini Bu, apa sih harapan dari Bu Herli nanti? Pengennya sih Bu Nora ada solusi bagaimana saya itu nanti bisa mengembangkan media yang menarik dan bervariasi serta inovatif untuk saya terapkan di kelas saya pada saat pembelajaran gitu Bu Nora. Kalau menurut Bu Herli, media kreatif itu seperti apa Bu? Media kreatif itu saya pengennya media yang sangat menarik bagi siswa saya Bu Nora. Terus seperti penggunaan video, ada karakter-karakternya. Kemudian penggunaan kayak punya Bu Nora, pakai Padlet, menggunakan apa itu KineMaster gitu-gitu lah Bu Nora. Nah, ini luar biasa nih kalau sudah Bu Herli pengen buat-buat itu ya, Iya. media kreatif itu ya. Nah, kira-kira nih untuk mengembangkan kreativitas Bu Herli itu solusinya bagaimana Bu? Sebenarnya ya kayaknya saya perlu ikut pelatihan-pelatihan tentang media Bu Nora. Banyak sih pelatihan-pelatihan seperti pelatihan Canva gitu Bu Nora, atau mungkin ikut yang pelatihannya Bu Nora kemarin itu tentang media pembelajaran begitu. Ya, media pembelajaran KineMaster itu ya. Iya, Maria. benar Bu Nora. Nah, kalau menurut Bu Herli ya, karena saya pikir kok luar biasa ya kalau sudah ada kesadaran kita mau membuat video kreatif seperti itu. Nah, ukuran keberhasilan dari rencananya Bu Herli untuk ikut pelatihan, kemudian membuat video kreatif itu seperti apa ya Bu ya? Ukuran keberhasilan pada murid ya Bu ya? Iya betul. Jadi pengennya saya nanti pada saat saya udah bikin media yang kreatif, murid-murid saya itu lebih fokus pembelajarannya pada saya, pada pembelajaran bahasa Inggrisnya. Kan selama ini banyak murid itu agak takut dengan pembelajaran bahasa Inggris Bu. Jadinya dengan media yang inovatif, lucu, kreatif, jadi mereka menjadi muncul motivasi untuk menyukai pelajaran bahasa Inggris begitu. Nah, berarti bagaimana membuat siswa itu bisa fokus dalam pembelajaran bahasa Inggris, tidak ada rasa takut ya? Benar sekali Bu Nora. Memang bahasa Inggris itu butuh guru yang kreatif memang. Iya, Bu. makanya itu. Karena kan memang bukan bahasa asli mereka ya. Iya, benar sekali. Menurut Bu Herli siapa yang bisa membantu untuk rencana aksinya Bu Herli ini? Ya, pastinya melalui pelatihan-pelatihan itu saya akan belajar lebih dalam bagaimana caranya membuat media-media yang menarik dan inovatif. Kemudian sepertinya perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah mumpuni kemampuannya tentang membuat media gitu Bu Nora. Sehingga nanti saling belajar begitulah kolaborasinya. Ya, kolaborasi bersama teman yang memang punya keahlian di IT. Iya, Bu, benar ya. begitu. Nanti bisa jadi kreator ya Bu ya. Benar ya, insya Allah. Nah, kira-kira kapan ini Bu mau melaksanakan itu Bu? Nah itu Bu Nora, sekarang jadi saya ada pikiran segera nih kayaknya ya. Kebetulan pertemuan selanjutnya kan minggu depan ini Bu Nora. Mungkin
langsung saya cobakan minggu depan lah Bu Nora pada pertemuan selanjutnya ini. Alhamdulillah, ternyata Bu Verly sudah ada semangatnya ya. Iya, ngobrol ternyata terbikin termotivasi ya Bu ya. Iya, nah saya kan juga pengen tahu ya nanti tindak lanjutnya progres dari rencana aksinya Bu Verly itu seperti apa, keberhasilannya seperti apa, kira-kira kapan nih kita bisa ketemu atau ngobrol-ngobrol lagi. Coachingnya ini lagi ya Bu Nora? Iya, saya pengen tahu kan. Iya, karena jadwal saya itu kan hari Senin depan, mungkin 2-3 kali pertemuan, mungkin 2 minggu setelah hari ini Bu Nora, 2 minggu dari sekarang. Siap, berarti 2 minggu kita ketemu ya Verly ya. Siap Bu Nora. Saya pengen tahu hasil dari video interaktifnya Bu Verly seperti apa dan juga progresnya di pengembangan dari anak-anak itu gimana. Insya Allah Bu Nora. Ya, ya. Terima kasih ya. Jadi teman curhat hari ini. Makasih ya. Saya yang makasih loh ya Bu Nora, udah dibantu hari ini. Saya sebelumnya kan nggak kepikiran ya, kira-kira saya mau apa, mau gimana. Tapi kayaknya abis curhat enak ya, kita habis ngobrol gini enak banget gitu. Ya, kayaknya memang kalau kolaborasi begini enak deh. Terima kasih banyak Bu Nora. Maaf udah mengganggu waktunya Bu Nora. Oh enggak, sama-sama dah, saling bantu ya. Terima kasih. Makasih Bu Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang luar biasa saya rasakan saat ini. Saya berkesempatan melihat dan mengawati proses coaching Bu Nora sebagai coach dan Bu Verly sebagai coachee ya. Dari pengamatan saya tentang proses coaching tadi, saya melihat bahwa langkah-langkah kita ini sudah mulai muncul pada percakapan coachingnya ya. Dimulai dari coach yang menanyakan tujuan diadakannya coaching dan juga hasil dari proses coaching itu sendiri seperti apa. Tadi dijelaskan bahwa keinginan atau tujuan dari pelaksanaan coaching adalah bagaimana penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kemudian pada proses identifikasi, Bu Nora sebagai coach juga menanyakan media pembelajaran kreatif yang seperti apa menurut coaching dan solusi seperti apa yang diharapkan untuk bisa diterapkan oleh coaching. Ukuran keberhasilannya pun dan rencana coaching juga telah dijabarkan secara rinci dalam praktik coaching kali ini. Dan angka terakhir dari proses alur tirta yaitu tanggung jawab, coach juga telah menanyakan tentang komitmen, kapan dilaksanakan rencana aksinya, serta kapan tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi dan refleksi bersama coach. Itu juga telah dilaksanakan. Tadi disampaikan pelaksanaannya dimulai minggu depan, setelah 2 minggu kemudian akan dilaksanakan coaching lagi untuk melihat progres dari penerapan aksi nyata yang sudah direncanakan. Saya kira itu hasil pengamatan saya dalam coaching ini. Tentunya yang menurut saya perlu latihan-latihan ya, agar kita terus bisa meningkatkan keterampilan komunikasi, membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga proses coachingnya lebih maksimal. Demikian pengamatan dari saya, terima kasih. Sukses terus ibu-ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Bu Verly. Gimana kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah baik. Bu Verly apa kabar? Alhamdulillah. Kelihatan lesu ya Pak Heri. Iya Bu Verly. Gimana? Apa ada apa yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini nih? Meskipun singkat ya, semoga bisa membantu. Iya Bu Verly, saya udah dari kelas. Hari ini saya ngajar 2 kelas yang berbeda Bu Verly. Iya. Saya ngajar jam 3.4 di 12 MIPA 1. Iya, terus ngajar di jam 6.7 di 12 MIPA 2. Saya sudah coba terapkan strategi yang sama Bu Verly. Strateginya sama. Saya lihat kebutuhan belajar murid.
berdasarkan kesiapan belajarnya, berdasarkan gaya belajarnya, sudah saya coba. Tapi kelasnya bisa beda ya Bu. Kira-kira bedanya di mana ya Pak Heri antara yang jam ke-3 4 dengan yang jam ke-6 7 itu? Iya, kalau di jam 3-4 enak gitu Ferdi saya melihatnya. Skenario pembelajaran yang saya rancang itu bisa berjalan dengan baik, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, hasilnya pada akhir pembelajaran itu juga baik. Tapi di jam ke-6 7 ini Bu Ferdi, saya merasakan anak-anak tidak fokus gitu. Anak-anak nggak fokus. Iya, bahkan ada beberapa itu yang kelihatan sampai mau tertidur di kelas Bu Ferdi. Ngantuk begitu ya Bapak ya? Benar. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang menyebabkan nggak fokusnya anak-anak pada pembelajaran yang ke-6 7 itu Pak Heri? Apa ya? Kalau menurut saya memang anak-anak capek. Benar. Iya, jam 6 7 itu kan berarti anak-anak sudah mengikuti pembelajaran berapa mapel itu? Iya, Bisa dari 2 atau pagi. 3 mapel. Benar. Dan tambah lagi mata pelajaran yang saya ampuni kimia. Kimia ya agak berat ya. Sebagian anak itu berat. Gitu ya. Baik. Adakah solusi yang Pak Heri pikirkan, terpikir kepada Pak Heri? Solusi apa kira-kira untuk mengatasi anak supaya gak terlalu capek atau mungkin kembali fresh pada pembelajaran yang 6-7 ini, Iya. sehingga mereka bisa kembali fokus ya, Pak Heri? Iya. Mungkin yang pertama, yang jelas kalau melihat situasinya memang saya harus meyakinkan anak-anak, memastikan anak-anak berkesadaran penuh, Bu Ferry. Benar, berkesadaran penuh. Mindfulness ya. Mindfulness. Saya akan coba hal yang berbeda dengan pembelajaran itu sebelum memulai pembelajaran melakukan teknik mindfulness. Mindfulness. Tapi sudah pernah saya coba ini, Bu Ferry, sebagian ya. Iya. Kalau selama ini kan siswa di dalam kelas saya muslim. Itu saya coba anak-anak berdoa, tapi selama ini kebiasaannya berdoa dalam hati, Bu Ferry. Oh, Saya kan tidak tahu anak berdoa beneran, apakah tambangan tuh gitu kan. iya. Mungkin yang akan saya lakukan berbeda, saya coba lakukan berbeda karena kita semua muslim dalam ruangan itu berdoanya dikeraskan, Bu Ferry. Dikeraskan. Dikeraskan. Selain itu Pak Heri, Itu yang pertama, saya coba dikeraskan sehingga anak-anak itu mungkin menghayati berdoa. Yang kedua saya coba mungkin dengan teknik STOP, stop. teknik stop ya STOP. Itu mungkin ya coba saya terapkan sehingga sebelum pembelajaran saya yakin bahwa anak-anak sudah berkesadaran penuh gitu. Benar. Jadi mencoba mengembalikan kesadaran penuh anak dengan supaya mereka mindfulness dengan berdoa ya Pak Heri. Iya. Berdoa nyaring ya. Kemudian menerapkan teknik stop ya, STOP. Mungkinkah ada solusi lagi yang bisa dijadikan tambahan Pak Heri? Iya. Untuk mata pelajaran kimia agak berat ini untuk di jam-jam siang. Iya, di jam siang terutama mungkin Iya. jenuh. Di awal mungkin sudah bisa fokus. Iya, Tapi benar. yang saya lihat memang di saat diskusi kelompok itu. Nah, benar. Mungkin diskusi. di saat ketika saya melihat situasi pembelajaran sudah tidak begitu fokus lagi, anak-anak di tengah-tengah pembelajaran saya lakukan ice breaking. Ice breaking luar biasa. Coba ice breaking, ya baik dengan game atau mungkin ice breaking lainnya ya, tergantung situasi dan kebutuhan saat itu ya. Benar. Jadi biar ada refresh ya Ada refresh. dengan ice breaking. Nah, setelah berdoa, kemudian tadi juga teknik stop ya Pak Heri dan juga ice breaking. Mungkin apa ukuran dari keberhasilan teknik-teknik yang sudah, solusi-solusi yang sudah Pak Heri lakukan, bahwa Pak Heri bisa mengembalikan siswa fokus kembali? Apa ukuran keberhasilannya nanti? Yang bisa kita lihat dari Iya. murid. Yang pertama ya pastinya adalah fokus ya. Benar. Fokus itu ya saya bisa merasakan di kelas bahwa anak bisa kembali fokus mengikuti pembelajaran itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang bisa dilihat keaktifan anak gitu. Oh benar, Di saat keaktifannya. diskusi kelompok, presentasi kelas, diskusi kelas
kelas, hasil diskusi kelompok, mungkin itu bisa juga dijadikan tolak ukur ya keberhasilan. Benar sekali. Terus terakhir pastinya mungkin tujuan pembelajaran, sesuai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran melalui kuis atau apa, penilaian kognitif, keterampilan dan sikapnya itu akan semakin baik ya, sesuai dengan target yang saya pada pembelajaran hari ini. Baik Pak Heri, kira-kira kapan nih pengen langsung diterapkan solusinya di kelas yang jam ke-6 7 itu? Iya, secepatnya Bu Ferli. Secepatnya saya ya. Diskusi ini mulai bersemangat lagi ini mengajar. Iya, akhirnya menemukan jalan ya. Sepertinya memang harus segera saya coba biar saya tahu efektivitas dari hasil diskusi kita hari ini gitu Bu Ferli. Benar. Siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Heri dalam melaksanakan komitmen tersebut? Pertama saya sendiri harus berkomitmen penuh melaksanakan perubahan pembelajaran. Yang kedua memang saya harus berdiskusi gitu dengan teman-teman lain yang di senior yang berpengalaman tentang Ice breaking ya benar. Perlu belajar banyak nih model-model ice breaking biar anak tidak jenuh. Benar sekali. Dan yang ketiga saya minta tolong ke teman sejawat guru kimia maksud saya untuk mengobservasi pembelajaran saya. Apakah dengan cara yang berbeda ini pembelajaran saya bisa efektif mengembalikan fokus anak-anak dan yang mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Iya, berarti Pak Heri akan melaksanakan solusinya secepatnya, kemudian komitmen pada diri sendiri ya Pak Heri, dan juga kolaborasi ya dengan teman sejawat tentang perkembangan pembelajaran selanjutnya. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini nih Pak Heri. Kapan tindak lanjutnya nih? Saya juga pengen dengar ceritanya kira-kira setelah menerapkan solusi itu di kelas. Pengen tahu perkembangannya kapan nih kita bisa bincang coaching lagi. Iya Bu Ferli. Mungkin 2 minggu lagi ya Bu Ferli ya. 2 minggu lagi, oke. Saya juga pengen ada waktu untuk berkesempatan menerapkan di kelas. Dan saya juga pastinya akan menceritakan lagi ke Bu Ferli nih. Benar-benar penasaran ini saya. Iya. Saya juga penasaran pengen menerapkan nih. Benar. Lebih semangat lagi ngajar. Lebih semangat lagi ya. Akhirnya kembali mindfulness lagi ya. Fokus juga ya. Baik. Terima kasih Pak Heri untuk waktunya, luar biasa sekali pada hari ini. Saya yang makasih Bu Ferli. Sama-sama. Kita ketemu pertemuan berikutnya Pak Heri. Siap. Oke, selamat siang. Selamat siang Bu Ferli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk bisa memberikan pengamatan hasil dari pengamatan dari kegiatan pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Ferli sebagai coachnya dan Pak Heri sebagai coachee. Sudah terlihat memang langkah-langkah tirta yang sudah diterapkan dalam coaching ini, proses coaching, mulai dari menanyakan tujuan, di mana di sini Bu Ferli sudah menanyakan tentang kondisi kelas yang sudah dijelaskan dari Pak Heri. Kemudian ada identifikasi, proses identifikasi, yaitu ada kurang fokusnya siswa pada jam 6-7 dan juga merasa jenuh karena sudah pelajaran di siang hari. Kemudian juga ada rencananya, sudah ada dari proses tirta itu ada rencananya, yaitu di situ ada strategi yang sudah ditanyakan dari Bu Ferli dan Pak Heri memberikan feedback dari strategi itu, yaitu Pak Heri akan menerapkan mindfulness sebelum pembelajaran dengan doa yang dibaca nyaring dan teknik stop serta ice breaking di sela-sela pembelajaran. Dan yang proses terakhir dari tirta yaitu tanggung jawab, ada komitmen, ada pertanyaan tentang komitmen, kemudian kapan dilaksanakan serta tindak lanjut. Nah, di sini Pak Heri menyampaikan akan segera melaksanakan
dari rencana aksinya itu kepada murid dan juga merefleksikan untuk melihat progres peningkatan dari rencana aksinya itu pada pertemuan berikutnya dari hasil dari pelaksanaan coaching. Namun di sini pada penerapan coaching masih perlu latihan kembali. Benar. Ya, jadi memang butuh latihan ya untuk kita lebih mahir dalam melakukan coaching. Seperti itu ya. Benar. Ibu Terima Ferdi kasih dan- Bu Nora. Ya, udah itu saja. Terima kasih dan semoga sukses. Oke, itu Sama-sama. saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu Nora. Oh, perlu dengan saya? Oh, moga. Lagi silakan Bu Nora. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini saya lagi pusing nih Pak. Butuh solusi. Minta waktunya untuk curhat, Pak. Siap. Saya kebetulan hari ini lagi kosong. Nah, kira-kira yang Bu Nora harapkan nanti setelah curhat apa dari saya? Ya tentunya nyari solusi lah Pak, atau solusi dari panjenengan karena panjenengan kan Makassar kurikulum Pak. Iya. Saya mau curhat tentang proses pembelajaran. Oh, tentang proses belajar. Jadi Bu Nora ada masalah dengan proses belajar. Bisa diceritakan dulu masalah yang dihadapi dulu? Ini Pak, saya ini lagi pusing Pak. Ini saya kan ngajar kelas 10 ya Pak ya. Ini kok di kelas saya anak-anak ini kok kelihatannya motivasi belajarnya kurang. Dan anak kelas 10 itu diminta untuk nulis simple sentence ini kok tidak bisa Pak. Kok kayaknya anak-anak ini kemampuan dasar bahasa Inggrisnya itu kurang. Jadi menurut Bu Nora motivasi belajar murid kurang, mungkin karena salah satunya dasar bahasa Inggris mereka yang lemah itu. Iya. Sebenarnya kondisi ideal yang Bu Nora inginkan kira-kira seperti apa sih pada murid-murid kita? Kalau kondisi ideal itu kalau menurut saya ya Pak ya, karena mereka kelas 10. Yang namanya kelas 10 itu kan mereka sudah bisa atau mampu untuk menulis ya Pak, menulis bahasa Inggris, bahkan bisa berbicara ya Pak ya. Itu yang saya harapkan. Jadi harapannya seperti itu ya Bu Nora. Nah kira-kira untuk mencapai kondisi yang seperti itu apa yang bisa dilakukan Bu Nora? Kalau menurut saya ya Pak ya, kalau anak-anak itu biar motivasi belajarnya itu meningkat, dan kebetulan kan saya melakukan asesmen diagnostik ya Pak ya kemarin ya Pak ya, dan hasilnya itu anak-anak itu banyak yang audiovisual dan memang ada sebagian sedikit itu kinestetik Pak. Nah, jadi saya itu kok mikirnya gimana kalau membuat video interaktif gitu loh Pak untuk anak-anak audiovisual itu Pak. Wah menarik itu Bu Nora. Iya. Saya mendengar cerita Bu Nora rencana ini sudah menarik kayaknya belajar dengan video ya Bu Nora. Iya betul Pak. Tapi untuk yang audiovisual, Iya. kalau yang kinestetik gimana kira-kira? Kalau kinestetik itu kan anak itu suka adu gerak ya Pak ya. Betul. Jadi pikiran saya anak-anak kita itu kan suka dengan game ya Pak ya, murid kita itu ya. Saya bikinnya kenapa enggak saya buat game dengan shortcut misalnya Pak, atau dengan aplikasi yang sekarang lagi tren itu Pak, pakai Quizzes itu Pak. Quizzes, Iya ya itu Pak. Wah, menarik ya. Jadi untuk yang audiovisual, Bu Nora membuat video dan bagaimana, kemudian kinestetik berupa game-game itu ya. Iya betul Pak. Nah terus untuk mengatasi ini Bu Nora, kira-kira Bu Nora untuk mengatasi dasar bahasa Inggris yang masih lemah zaman kita, gimana Bu Nora? Saya itu mikir gini, kalau misalnya anak-anak itu saya kasih jam tambahan di luar jam biasanya Pak, misalnya dengan English Club itu Pak. English Club. Gimana nih? Menurut Bapak gimana? Menarik ini. Menarik ini bukan hanya di pelajaran bahasa Inggris ya, tapi menurut saya ini bisa diusulkan untuk menjadi program sekolah malah Bu Nora. Saya sangat mendukung ini. Jadi dari rencana-rencana tadi Bu Nora, kira-kira nanti tolak ukur keberhasilannya seperti apa? Kalau ukur itu Pak, kalau dilihat dari motivasi ya Pak, motivasi belajar itu kan dilihat dari semangatnya anak-anak mengikuti pembelajaran ya. Betul. Dan kalau misalnya mereka dari hasil pembelajaran itu bisa melihat dari dasar mereka sudah ada peningkatan atau tidak, itu bisa dilihat dari
hasil belajar mereka, karena saya setiap pertemuan itu Pak, saya melakukan kuis atau ulangan pertemuan itu loh Pak, ya itu jadi evaluasi harian itu saya lakukan. Jadi kalau evaluasi harian mereka bagus dan mereka semangat di pembelajaran saya, aktif di kelas, berarti di sinilah saya melihat tolak ukurnya Pak. Betul. Nah, kemudian menurut Bu Nora, siapa yang bisa bantu Bu Nora untuk mengajukan komitmen melaksanakan rencana aksi ini? Tentunya dari saya sendiri ya Pak ya. Saya kan harus komitmen, harus semangat. Apalagi sudah ketemu dengan Pak Heri ini, saya jadi semangat ini ketemu solusi ini Pak. Iya. Dan saya tentunya butuh dukungan dari Pak Heri sebagai Wakasek kurikulum. Nah, kemudian di sini kan ada 3 guru bahasa Inggris ya Pak, saya, Pak Heri sama Bu Desi. Karena English Club ini kan butuh kolaborasi kerjasama ya Pak. Jadi saya nanti akan komunikasi dengan mereka, dengan beliau-beliau untuk membantu komitmen saya itu. Ya, tentu dengan berkolaborasi semuanya akan lebih mudah Bu Nora. Ya, insya Allah begitu Bapak. Ya. Bu Nora, menarik sekali ini dari beberapa rencana yang akan Bu Nora laksanakan, kemudian siapa yang bisa membantu. Nah, menurut Bu Nora, apa akan dilaksanakan? Kalau dilihat dari setelah komunikasi dengan Bapak ini kok saya pengen secepatnya ya Pak ya. Iya, secepatnya untuk melakukan. Iya, secepatnya. Saya jadi pengen juga nih dengan cerita Bu Nora selanjutnya. Setelah dilaksanakan seperti apa ini hasilnya? Kayaknya menarik gitu ya. Demi perkembangan anak didik kita, murid-murid kita gitu ya. Nah, kapan bisa ketemu lagi nih? Sebagai tindak lanjut, nanti saya pengen dengar cerita lengkapnya ini Bu Nora. Dari pelaksanaan Bu Nora. Kalau dilihat dari karena ada English Club juga ya Pak ya, ada proses untuk melakukan itu. 1 bulan lagi dah Pak, insya Allah. 1 bulan lagi ya. Kita ketemu lagi, kita coba refleksi dari pelaksanaan itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Nora, sangat-sangat menarik ini apa yang Bu Nora rencanakan, semoga bisa berlaksana sesuai rencana ya. Amin. Terima kasih Bu Nora. Iya, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Sama-sama Bu Nora. Mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memberikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang dilakukan oleh Bapak Heri sebagai coach dan juga Ibu Nora sebagai coachee. Jadi dimana pada proses coachingnya baik Bapak Heri maupun Ibu Nora itu alur ceritanya sudah muncul, dimana pada saat coach menanyakan tentang tujuan, apa tujuannya, yakni menurut Bu Nora tujuannya adalah percakapan coaching ini dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi belajar murid serta kemampuan basic bahasa Inggris yang dimiliki oleh murid yang dimiliki Bu Nora. Kemudian diidentifikasi bahwa kurangnya motivasi siswanya dan juga kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki siswa, sehingga pada proses rencana aksinya muncul strategi yang ditanyakan oleh Bapak Coach. Strategi apa yang akan dimunculkan oleh Bu Nora sebagai coach sebagai solusinya, dan dalam penerapan strategi tersebut apa tolak ukurnya, apa tolak ukur dari keberhasilan strategi yang dilaksanakan, yakni siswa menjadi lebih aktif di kelas dan kemampuan dasar bahasa Inggrisnya bertambah. Kemudian selanjutnya adalah tentang bagaimana tanggung jawab, di mana coach menanyakan komitmen coachee, kapan nih akan menerapkan strategi tersebut. Dan Bu Nora juga sebagai coachee sudah memberikan komitmen bahwa kegiatan itu akan segera dilaksanakan. Dan tidak hanya itu saja, sebagai coach Pak Heri juga menanyakan tindak lanjutnya. Jadi setelah Bu Nora menerapkan refleksinya, apakah yang terjadi, apa tidak lanjutnya pada proses coaching yang berikutnya. Tapi balik lagi, pada proses coaching kita butuh latihan-latihan sebagai pemantapan. Sejauh ini packagingnya sudah sangat bagus, hanya saja mungkin untuk latihan melancarkan untuk kedepannya. Mungkin itu saja pengamatan dari saya.
luar biasa kepada Bapak Heri dan juga Ibu Nora. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.